Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Ramadhani dengan NIM 255211369 dari kelas MBS 5F Profesional. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi kelompok kami dengan judul analisis harga, kualitas, dan pelayanan terhadap kepuasan pembelian pada kue pancong balap Solo. Ini di daerah Pucangan, area kampus UIN Raden Mas Said, Surakarta. Latar belakang, dengan perkembangan zaman saat ini, persaingan bisnis memang sangat ketat, baik dalam dunia fashion, transportasi, dan khususnya di bidang kuliner, yang semakin mengalami persaingan bisnis di Indonesia. Contohnya pada salah satu UMKM di depan di area kampus UIN Raden Mas Said, Surakarta, terdapat salah satu usaha kue pancong balap Solo yang merupakan jajanan yang viral pada saat ini. Untuk kue pancong ini merupakan salah satu dari 8 cabang kue pancong balap Solo. Kue pancong yang di depan kampus ini sudah berdiri sejak tahun 2022, tepatnya pada bulan Juli. Kue pancong balap Solo ini merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang kuliner. Lalu pada kue pancong balap Solo di area kampus ini tersedia banyak varian topping dengan harga yang ramah di kantong, yaitu sekitar Rp5.000 sampai Rp10.000 saja. Kue pancong seakan menjadi primadona baru bagi para penikmat kuliner di Solo, dan menu yang paling laris di warung ini adalah varian topping coklat dan topping keju. Selain itu, ada pula varian Choco-Maltine, green tea, dan Oreo. Di sini juga menyediakan 2 jenis kriteria kue pancong, yaitu kue pancong lumer dan kue pancong matang. Kue pancong matang itu dimasak hingga matang sehingga terasa lebih lembut di mulut, dan untuk varian lumer, kue pancong tersebut dimasak setengah matang sehingga terasa kue pancong tersebut akan terasa lebih lumer di mulut. Jadi kue pancong balap Solo ini memiliki 8 cabang, diantaranya di daerah Jemani, belakang kampus ISI, belakang UNS, di Mendungan UMS, belakang UMS, Singosaren, belakang Alana, dan salah satunya yaitu di depan UIN Raden Mas Said, Surakarta, yang kami lakukan penelitian ini. Oke, untuk deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin, responden ini mengisi kuesioner yang telah kami sebarkan beberapa minggu yang lalu. Berdasarkan pada yang saya paparkan di PowerPoint, berdasarkan diagram di atas dapat diketahui konsumen yang menjadi responden sebanyak 44 responden, diantaranya 40,9% adalah laki-laki dan 59,1% adalah perempuan. Oke, lanjut pada deskripsi responden berdasarkan domisili dan pekerjaan. Untuk diagram yang pertama merupakan diagram dari pengisi yang domisili. Untuk diagram yang kedua merupakan diagram dari yang mengisi pekerjaan. Oke, berdasarkan diagram tersebut dapat diketahui bahwa komposisi domisili responden yang dijadikan sebagai sampel sebagian besar berada di wilayah Kartasura, dan sesuai diagram di atas diketahui bahwa mayoritas pekerjaan responden adalah mahasiswa dan mahasiswi dengan total 65,9%. Untuk detail mahasiswanya sendiri itu 52,3% dan mahasiswi 13,6%. Hal tersebut dikarenakan pancong balap Solo ini dijual di area kampus dan target utamanya adalah seorang mahasiswa. Oke, lanjut pada teori dan analisis deskriptif penyebaran kuesioner. Yang pertama ada harga.
Harga adalah estimasi penjual terhadap arti ekspansi nilai yang menyangkut kegunaan dan kualitas produk. Citra yang terbentuk melalui iklan dan promosi, ketersediaan produk melalui jaringan distribusi, serta layanan yang menyertai suatu produk. Menurut Kartajaya 2002-481. Jadi, harga tidaklah sekedar perhitungan biaya-biaya ditambah sejumlah persentase tertentu sebagai tingkat keuntungan yang diharapkan. Produsen harus pandai menetapkan kebijaksanaan harga. Tinggi atau rendahnya harga yang ditetapkan harus berpedoman pada yang pertama, keadaan atau kualitas barang. Yang kedua, konsumen yang dituju, berpenghasilan tinggi, sedang atau rendah, konsumen pertokoan atau pedesaan, dan yang ketiga adalah suasana pasar. Oke, langsung saja. Ini merupakan gambar diagram dari responden yang mengisi pada kategori harga. Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil pada kriteria harga memilih sangat tidak setuju sebesar 1,3%, dan untuk yang tidak setuju sebesar 4,58%, dan yang setuju sebesar 65,48%, dan yang sangat setuju sebesar 28,64%. Dapat dilihat juga dari penjelasan yang telah saya ucapkan. Jadi mayoritas responden memilih pada poin setuju, yaitu dengan persentase 65,48%. Jadi berdasarkan penelitian yang telah ada sebelumnya, semakin tinggi nilai persepsi konsumen terhadap harga, maka akan semakin kuat dorongan konsumen untuk melakukan kepuasan pembelian. Lalu untuk variabel yang kedua yaitu kualitas. Kualitas sendiri merupakan salah satu faktor penting dalam dunia bisnis maupun non-bisnis, di mana baik buruknya kinerja suatu perusahaan dapat diukur dari kualitas barang dan jasa yang dihasilkan. Sedangkan menurut Goetz dan Davis 2005, kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, pelayanan, orang, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi apa yang diharapkan. Kualitas yang diobservasi pada kue pancong balap Solo ini adalah meliputi kualitas produk dan jasa. Kualitas yang baik akan memberikan tingkat kepuasan konsumen yang tinggi. Langsung saja pada diagram. Ini merupakan diagram dari responden yang mengisi pada kategori kualitas. Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil pada kriteria kualitas memilih sangat tidak setuju, itu sebesar 1,06%, dengan tidak setuju sebesar 9,4%, setuju sebesar 58,64%, dan sangat setuju sebesar 30,9%. Jadi dapat disimpulkan pula dari rata-rata tersebut kebanyakan responden memilih setuju dengan total persentase 58,64%. Dan berdasarkan penelitian yang sudah ada sebelumnya, kualitas juga berpengaruh terhadap kepuasan pembelian. Semakin berkualitas produk yang diberikan, maka kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan akan semakin tinggi. Oke, langsung pada variabel yang ketiga, pelayanan. Pelayanan sendiri adalah suatu kinerja penampilan tidak berwujud dan cepat hilang lebih dapat dirasakan daripada dimiliki, serta pelanggan lebih dapat berpartisipasi aktif dalam proses konsumsi jasa tersebut. Kepuasan pelanggan dapat didefinisikan sebagai seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan para pelanggan atas pelayanan yang mereka terima. Pelayanan penting untuk menarik minat pelanggan dan juga akan mempengaruhi penjualan produk. Itu menurut Supranto 2001-45.
Sedangkan kualitas pelayanan adalah upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketetapan penyampaian untuk mengimbangi harapan pelanggan atau konsumen. Menurut Ciptono 2005 nomor 59. Oke, langsung pada diagram yang telah kami dapatkan dari hasil kuesioner. Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil pada kriteria pelayanan memilih sangat tidak setuju dengan sebesar 2,18%, tidak setuju sebesar 0,56%, dan setuju sebesar 60,78%, dan sangat setuju sebesar 26,36%. Dapat diketahui pula rata-rata yang memilih setuju itu sebesar 60,78%, dan itu merupakan jawaban terbanyak dari responden. Oke, dan berdasarkan hasil analisis sebelumnya yang telah ada, dapat diketahui bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Kualitas pelayanan yang baik di dalam suatu usaha akan menciptakan kepuasan bagi para konsumennya. Oke, untuk variabel yang keempat yaitu kepuasan pembelian. Menurut Ciptono 2012, kepuasan konsumen merupakan situasi yang ditunjukkan oleh konsumen ketika mereka menyadari bahwa kebutuhan dan keinginannya sesuai dengan yang diharapkan serta terpenuhi secara baik. Maka secara singkat, arti kepuasan pelanggan adalah suatu hal yang dicari atau dibutuhkan konsumen untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan seperti suatu barang atau jasa. Mempunyai produk atau jasa yang terbaik, berkualitas, merupakan incaran para pelanggan. Lalu pelanggan akan memberikan penilaian dan testimoni yang baik maupun jelek pada sebuah usaha, contohnya pada kue pancong balap Solo. Dan itu bisa membuat kepercayaan pelanggan lainnya terhadap brandmu menurun. Jadi kepuasan pelanggan sangat penting dan berarti bagi kesuksesan sebuah bisnis. Kepuasan pembelian dapat juga dinilai dari cara penyajian, pelayanan, maupun kualitas rasa yang disediakan oleh kue pancong balap Solo. Oke, lanjut pada diagram dari hasil kuesioner yang telah kami sebar. Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil pada kriteria kepuasan memilih sangat tidak setuju sebesar 1,36%, tidak setuju sebesar 4,5810,02%, setuju sebesar 62,26%, dan sangat setuju sebesar 26,36%. Oke, untuk poin selanjutnya adalah rekomendasi. Rekomendasi ini kami dapatkan dari hasil responden yang mengisi tidak setuju atau sangat tidak setuju pada kuesioner yang telah kami sebar, dan kami juga mendapatkan rekomendasi secara langsung dari orang yang pernah membeli kue pancong balap Solo di area UIN Raden Mas Said Surakarta. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah rekomendasi untuk owner kue pancong balap Solo adalah yang pertama, untuk memperluas wilayah dan area parkir dengan alasan lahan parkir terlalu sempit sehingga pembeli berpikir dua kali untuk membeli. Oke, yang kedua, menyediakan tempat indoor seperti payung dan lain sebagainya agar ketika hujan pembeli tetap merasa aman dan nyaman. Untuk yang ketiga, mengganti kemasan pancong balap Solo dengan kemasan yang lebih kekinian dan lebih aman. Karena dari orang-orang yang memberi masukan kepada kami beranggapan bahwa kemasan pada pancong balap Solo itu terlalu kurang aman. Oke, rekomendasi yang selanjutnya adalah meningkatkan pelayanan dengan sikap yang ramah, baik, dan murah senyum kepada pembeli. Selanjutnya, menambah sumber daya manusia atau karyawan agar pelayanan lebih cepat selesai.
Oke, kemudian yang terakhir adalah mengadakan promosi dan membuat konten melalui media sosial mengenai produk agar lebih dikenal dan pembeli lama atau yang pernah membeli dapat membeli kembali atau repeat order. Oke, poin yang terakhir adalah kesimpulan. Dapat ditarik kesimpulan dari hasil kuesioner yang kelompok kami buat, rata-rata adalah mahasiswa yang mengisi kuesioner tersebut sesuai target pasar dari kue pancong Balap Solo. Harga yang ditawarkan oleh kue pancong Balap Solo juga relatif terjangkau dan cocok pada kantong mahasiswa. Dan produknya juga sudah sesuai dengan harga yang telah dipatok dari kue pancong Balap Solo. Untuk kualitas dan variasi produknya juga banyak yang memberikan nilai setuju, meskipun ada beberapa persen yang kurang setuju. Untuk pelayanan yang ditawarkan banyak mendapatkan respon setuju juga, akan tetapi juga paling banyak mendapatkan respon yang menurut kelompok kami kurang baik dibandingkan variabel yang lainnya, yaitu tidak setuju. Dan itu bisa kami gunakan sebagai rekomendasi untuk owner dari kue pancong Balap Solo yang berada di area UIN Raden Mas Said Surakarta agar bisa memperbaiki lagi dalam pelayanan yang diberikan kepada konsumen untuk lebih memajukan usahanya. Oke, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari beberapa konsumen yang pernah membeli kue pancong Balap Solo, keunggulannya adalah tidak pelit dengan topping dan harganya yang relatif cukup murah sesuai dengan kantong pelajar, sehingga banyak yang menilai bahwa kue pancong Balap Solo layak untuk direkomendasikan kepada teman, saudara, keluarga, sahabat, dan lain-lain. Harga, kualitas, dan pelayanan sangatlah penting untuk diperhatikan demi kepuasan pelanggan. Oke, ini ada beberapa dokumentasi dari kelompok kami mengenai kue pancong Balap Solo. Yang pertama, ada spanduk yang bertuliskan pancong Balap Solo, yang merupakan spanduk tersebut dipajang di samping jalan raya supaya banyak yang mengerti bahwa di sebelah situ terdapat sebuah usaha kuliner yang sedang dijajakan, yaitu kue pancong Balap Solo. Yang kedua, ada teman kami yang sedang berwawancara dengan salah satu owner dari kue pancong Balap Solo. Dan gambar ketiga itu merupakan salah satu kue pancong yang sudah jadi, yang sudah diorder oleh seseorang. Dapat dilihat topping dari kue pancong tersebut sangatlah banyak dan menumpuk. Oke, gambar yang terakhir merupakan gambar tampak depan dari kios kue pancong Balap Solo di area UIN Raden Mas Said. Baik, terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan dari hasil observasi kelompok 8 mata kuliah perilaku konsumen mengenai observasi pada usaha kue pancong Balap Solo di area UIN Raden Mas Said Surakarta. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.